Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membicarakan atau merenungkan bahan khotbah firman Allah pada Minggu Paskah tanggal 12 April yang diambil dari Matius pasal 28 ayat 1-10. Begini firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan rasa takut, dengan sukacita juga yang besar, dan berlari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Saudara, dalam Minggu Paskah ini, dengan mengambil rema kuasa kebangkitan Yesus, dalam Minggu Paskah ini 12 April 2020 ini kita belajar tentang apa sih kuasa yang akan kita teroleh jika kita percaya pada kebangkitan Yesus. Paskah itu dalam bahasa Ibrani, dan memang Paskah berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Pesak, artinya dilewatkan. Dan Paskah itu terus dirayakan oleh umat Yahudi atau umat Israel sampai hari ini. Paskah itu adalah satu peristiwa bermula bagaimana ketika Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dengan cara puncaknya yaitu tulah ke-10 anak sulung mati. Tuhan berkata, "Aku akan mengeluarkan engkau dari perbudakan ini. Engkau harus berkumpul ke rumahmu masing-masing dan beribadah, dan sembelih satu domba jantan, lalu darahnya oleskan ke palang pintumu. Setiap tanda darah yang ada palang pintu itu, maka akan melewatkan kematian dari tempat itu." Karena itu dalam peristiwa itu tidak ada satupun kematian dalam keluarga orang Israel, tetapi kematian terjadi pada seluruh orang Mesir. Dan karena kematian itu mengangguk semua orang Mesir, akhirnya mereka melepaskan Israel menuju tempat yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Kata dilewatkan itu, itulah Pesak atau Paskah itu sendiri. Karena itu Paskah itu juga mengingatkan bagaimana tanda darah Yesus itu ada dalam dahi kita, ada dalam hidup kita. Sehingga ketika penghukuman datang, ketika akhir zaman datang, setiap orang yang memiliki tanda darah Yesus, ia akan dilewatkan dari kematian kekal atau neraka itu. Itulah Paskah yang kita rayakan. Itulah Paskah yang kita rayakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apakah tanda itu masih ada pada saudara atau tidak? Berbahagia saudara jika tanda itu masih ada. Karena neraka, kematian, kekal akan dilewatkan dari hidupmu. Tapi ketika tanda darah Yesus itu tidak ada lagi dalam hidupmu, sekalipun kau sudah berpuluh tahun Kristen, neraka sedang menanti engkau, kematian kekal sedang menanti engkau. Apakah tanda itu? Tanda itu adalah pengakuan imanmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan pembuktiannya dari perilaku hidupmu sehari-hari. Apa engkau berani mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan kau menunjukkan dengan hidupmu, perilakumu, bahwa engkau adalah pengikut Yesus yang sejati? Kita akan belajar satu peristiwa. Setelah hari Sabat lewat, atau pada hari yang ketiga setelah kematian Yesus, Jumat, Sabtu, Minggu, maka sesuatu terjadi di kubur Yesus. Dikatakan di sana terjadi gempa yang hebat, lalu malaikat turun dari langit. Bahkan dikatakan dari sana, malaikat ini yang menggulingkan batu itu, penguburannya. Jadi ada tradisi yang berbeda dalam penguburan orang Yahudi dengan kita. Mereka itu tidak ditanam ke dalam tanah, tapi diletakkan dalam sebuah lubang, dikafani, dan ditutup dengan batu besar.
Nah, malaikat datang dan dikatakan malaikat itu wujudnya seperti manusia, tapi dia memakai pakaian yang putih dan sangat putih seperti salju. Saudara-saudara, kehadiran malaikat itu menerangkan bahwa Yesus itu tidak berasal dari dunia ini. Karena itu yang menggulingkan batu itu bukan orang-orang yang dari dunia ini, tetapi yang dari sorgawi. Malaikat itu adalah simbol daripada makhluk sorgawi. Dan kehadiran malaikat itu untuk menggulingkan batu Yesus itu, kubur Yesus itu, menerangkan bahwa malaikat itu adalah datang untuk melayani Yesus. Jadi malaikat itu adalah gambaran daripada makhluk sorgawi, pemilik sorgawi. Dan orang-orang pemilik sorgawi yang diam dan memiliki sorgawi itu digambarkan dengan sesuatu yang putih. Dan kita tahu bahwa yang putih itu adalah lambang daripada kesucian. Jika saudara bertanya, apakah aku akan penghuni sorga? Ya, jika engkau berada dalam kesucian Tuhan itu sendiri. Kesucian itu bukan karena kita pakai baju putih atau kita membuat kulit kita putih, tapi kesucian itu adalah gambaran perilaku kita sehari-hari yang bersih atau putih. Apakah hidup kita sedang bersih atau putih? Jika hidup kita adalah bersih, itulah tandanya kita adalah pemilik surga. Jika hidup kita bersih, itulah tandanya kita adalah makhluk duniawi, tetapi yang berpikir dan bertindak secara surgawi. Kebersihan hidup, kesucian hidup, itu yang akan menggulingkan batu kematian atau batu kuburan. Tapi jika hidup kita tidak suci, kita kotor, maka batu kematian itu akan terus menutup kita. Dan kita tidak bisa keluar daripada neraka itu, kematian kekal. Tapi kesucian Kristus yang kita ambil, kesucian Kristus yang hidup dan berkuasa, kita akan menggulingkan batu itu. Itu tergantung saudara sendiri. Apakah batu penderitaan itu, batu penyakit itu, batu kematian itu menutup hidupmu atau digulingkan, itu tergantung apakah engkau mau menjadi memerankan atau memakai hidup surgawi yang putih, bersih dan suci. Saudara-saudara, melihat peristiwa itu, para penjaga kuburan itu dan para murid-murid Yesus yang diwakili Maria ketakutan benar melihat itu. Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lihat. Tapi kebangkitan Yesus itu membuat ketakutan sirna. Karena itu malaikat itu berkata, jangan takut. Saya tahu kalian mencari Yesus. Dia sudah tidak ada lagi sini. Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya dahulu. Jadi jika hidup saudara masih dalam ketakutan, kecemasan, artinya saudara belum menikmati kuasa kebangkitan Yesus. Karena kuasa kebangkitan Yesus yang paling nyata adalah ketika kita mampu mengalahkan ketakutan kita, kecemasan kita, kekalutan kita, kepanikan kita. Karena itu ketika engkau sedang dihantui rasa ketakutan karena kekurangan ekonomi, engkau dirasa dirantai ketakutan karena engkau diancam, engkau dirantai ketakutan, kekhawatiran karena pekerjaan atau hasil yang sedang tidak bersahabat, engkau ketakutan, ingatlah tentang kebangkitan Yesus. Ingatlah Yesus. Segera lipat tanganmu dan berdoa dan puji namanya, maka engkau akan merasakan pelan-pelan ketakutan itu akan hilang dan lenyap dari hidupmu dan tubuhmu. Kau akan merasakan kesegaran yang luar biasa. Jika engkau percaya itu, katakan amin dan hidupi itu terus. Di mana engkau mengingat Yesus, di mana engkau mengingat kebangkitannya, di mana engkau berdoa dan berseru kepadanya, maka di situ ketakutan akan sirna. Karena itu ada satu lagu yang menarik. Satu nama yang indah, nama Yesus. Satu nama yang indah, dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Setiap engkau mengingat nama Yesus, ketakutanmu akan sirna. Jika engkau percaya, maka ingat nama itu selalu. Nama itu akan menyelamatkanmu.
Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Tuhan kita, apa yang disampaikan malaikat itu untuk dilakukan oleh murid-murid Yesus itu dalam menyongsong kebangkitan Yesus, malaikat itu berkata, pergi ke Galilea karena ia sudah di sana menunggu kalian. Mendengar berita itu bercampur dalam mereka ketakutan, tetapi kegembiraan mereka berlari kencang-kencang. Bagaimana? Apakah kita semangat untuk melayani Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan? Apa kita seperti murid-murid ini yang begitu semangat sekali? Kita berkata, lalu bagaimana kami bisa bertemu dengan Yesus? Pada zaman sekarang Yesus sudah naik ke sorga. Engkau akan bertemu dengan Yesus tidak lagi secara lahiriah, tapi engkau bertemu secara rohani, ya. Spiritualitas itu di dalam ibadah kita akan bertemu dengan Yesus dalam secara rohani. Setiap kali engkau beribadah memuji namanya, di mana 2-3 orang memanggil namaku, aku ada di sana. Di mana firman Tuhan diberitakan, Tuhan hadir di sana. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Di mana engkau memanggil namanya, di mana engkau memuji namanya, di sana ada Allah. Apakah engkau semangat memuji Tuhan? Apakah engkau semangat berdoa? Apakah engkau bersemangat bersekutu 2-3 orang atau lebih dengan saudara-saudaramu agar Tuhan hadir di sana? Apakah engkau semangat bertemu dengan Tuhan? Dunia ini semakin kacau balau karena makhluk manusia sekarang, mereka merasa ibadah itu adalah sebuah rutinitas, membosankan, menjenuhkan. Mereka kehilangan selera. Mereka lebih selera kepada hal-hal yang dunia. Setiap mau dikatakan ibadah, persekutuan, mereka selalu mencari alasan, dan kalaupun terpaksa, mereka seperti keong yang lambat-lambat. Sebagian ada yang suka terlambat, sebagian ada yang disuruh duduk ke belakang. Tapi coba disuruh, kalau misalnya ada berbagi beras, semua berlomba, bahkan berbohong pun dilakukan biar sama dia 2 karung, biar bisa 3 kali mengambil. Mereka, dunia yang semakin kacau. Tapi Minggu Paskah ini mengajari kita agar seperti murid-murid Yesus pada mulanya. Mereka begitu semangat, mereka berlari kencang. Mari berlomba untuk menunjukkan sukacita dan semangat di dalam persekutuan gereja. Itu Paskah. Itu buah Paskah yang diinginkan. Jangan beradu menunjukkan kemalasan, muka keriting, menunjukkan sungut-sungut, menunjukkan seorang kita yang paling berjasa, lalu dengan dasar itulah kita mau menghakimi orang. Basi. Kita harus semangat berlomba menunjukkan sukacita, membuat orang menjadi termotivasi, kegirangan. Lalu apa yang terjadi ketika kita bertemu dengan Yesus dalam semangat? Maka Yesus menampakkan diri dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara tahu, ada banyak saya lihat orang datang di dalam beban yang berat dari rumahnya ke gereja, lalu dia pulang dengan beban yang lebih berat lagi. Karena dia datang ke gereja tidak dengan semangat, tidak dengan iman, tidak ada sukacita. Dia menyembah Tuhan yang tidak hadir. Ia menodai ke bait suci. Celakanya lagi, ada orang yang tubuhnya beribadah, tapi hati dan pikirannya ada yang kepada utangnya, ada yang kepada padinya, ada yang kepada bisnisnya, banyak segala macam. Tapi saya melihat ada orang yang datang dengan beban berat. Dia pulang dengan semangat, dengan senyum yang lebar. Saya melihat ada orang yang datang ke gereja dengan kepala tertunduk. Tapi dalam ibadah itu dia bertemu dengan Yesus. Dia pulang dengan mengangkat kepalanya. Dia menghirup udara kebebasan dan kemerdekaan dari Yesus. Itu Paskah. Itu kuasa kebangkitan Yesus. Hari ini itu diserahkan kepada kita dan menjadi milik kita, dan menjadi identitas kita untuk kita pertontonkan kepada dunia. Tapi tetaplah bersukacita dan semangat. Jangan maui kemalasan. Jangan dengarkan iblis di pikiranmu yang akan menghambati dan menciptakan banyak sekali kemalasan, alasan-alasan engkau malas. Lawan.
Hembaskan kakimu, kepal tanganmu. Berlarilah dalam pertandingan iman. Ambil sukacitamu. Sekali, 2 kali, 3 kali yang sulit. Pada 4 kali, 5 kali. Kau akan terbiasa menjadi orang yang bersukacita. Selamat menikmati, merayakan hari kebangkitan Tuhan kita. Paskah. Kita dilewatkan dari kematian kekal di dalam kebangkitan Yesus. Itulah Paskah. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus, itu memberkati saudara, melindungi saudara hari ini, besok, dan sampai akhir zaman. Hadapi wabah ini, hadapi situasi ini dengan iman. Apapun yang terjadi kepada kita, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Allah kita lebih besar daripada virus corona. Yang menciptakan antibodi dalam tubuh kita ini Tuhan. Dia tahu betul bagaimana memperbaiki setiap kerusakan dalam antibodi. Dia adalah mekanik terbaik tentang tubuh ini. Saudara tahu, ketika Yesus datang ke dunia ini, apa yang dia lakukan? Pertama sekali, melakukan penyembuhan. Ada apa dengan kesembuhan? Kenapa itu yang dilakukan Yesus? Dan kenapa mujizat penyembuhan yang paling banyak pada Yesus? Karena iblis sedang merancang kematian kepada dunia, kepada manusia melalui sakit penyakit wabah. Lalu Yesus mengambil alih setiap orang dengan kesembuhan. Dia adalah tabib yang agung. Dia obat yang sejati. Jika kau panik, kau kehilangan Yesusmu. Yesusmu tidak ada dalam ketakutan. Justru Yesusmu ada untuk membuang ketakutan itu dalam hidup. Saya berdoa untuk saudara. Kita berdoa untuk negeri ini. Kita berdoa untuk melawan wabah ini. Iman kita